Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul Fisiologi dan Adaptasi dalam Perubahan Lingkungan. Nah, di sini saya akan membahas tentang toleransi aklimatisasi, jam biologis, reproduksi, adaptasi, dan fisiologis, hibernasi, dan migrasi. Selanjutnya, toleransi. Hukum toleransi ini merupakan setiap organisme mempunyai suatu minimum dan maksimum ekologis yang merupakan batas bawah dan batas atas dari kisaran toleransi organisme itu terhadap kondisi faktor lingkungan. Selanjutnya, kehadiran dan keberhasilan suatu organisme tergantung kepada lengkapnya kompleks keadaan. Kegagalan suatu organisme dapat dikendalikan oleh kekurangan atau kelebihan secara kuantitatif atau kualitatif dari salah satu beberapa faktor yang mungkin mendekati batas-batas toleransi organisme tersebut. Aklimatisasi dan jam biologis. Aklimatisasi adalah suatu bentuk adaptasi fisiologis yang dimana hewan mampu mengubah toleransi terhadap faktor lingkungan. Aklimatisasi ini sering terjadi sebagai respon terhadap perubahan iklim musiman. Selanjutnya, jam biologis. Hewan umumnya menghadapi perubahan lingkungan yang bersifat siklus seperti siang, seperti hari, pasang surut, dan musim. Jam biologis juga dikenal sebagai ritme sirkadian, yang dimana mekanisme pengaturan waktu internal dalam tubuh yang bekerja secara otomatis. Banyak hewan yang mempertahankan semacam ritme yang dimana internal atau jam untuk memprediksi permulaan perubahan periodik dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut. Misalnya pada ikan, ada yang merespon pergerakan bulan, bintang, yang kemungkinan ikan tersebut memperoleh petunjuk waktu dari faktor-faktor seperti perubahan suhu, tekanan, barometrik, dan fenomena lainnya. Selanjutnya, perilaku reproduksi dan fisiologis hibernasi. Perilaku reproduksi dan fisiologis perubahan iklim musiman pada suhu dan curah hujan memberikan pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan reproduksi banyak spesies. Burung-burung perlu memastikan ketersediaan makanan bagi anak-anaknya yang dimana jadi penentu untuk perkembangbiakan. Selanjutnya, hibernasi. Hibernasi merupakan suatu keadaan fisiologis yang memungkinkan kelangsungan hidup selama periode panjang pada suhu dingin dan persediaan makanan yang berkurang, di mana metabolisme menurun, sistem denyut jantung dan pernapasan menurun, serta tubuh dipertahankan pada level yang lebih rendah dibandingkan dengan normal. Contohnya pada hewan yang melakukan hibernasi adalah beruang, kelelawar, ular, dan sebagainya. Selanjutnya, migrasi. Migrasi merupakan suatu fenomena perpindahan massal populasi tertentu dari habitat aslinya yang menuju ke tempat baru yang lebih optimal. Tujuan dari migrasi ini dengan bentuk adaptasi yang dilakukan untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan keturunannya. Selanjutnya, migrasi antara dua habitat berbeda secara periodik atau musiman ditunjukkan oleh banyaknya spesies hewan, termasuk kupu-kupu, belalang, salmon, burung, kelelawar, dan antelope. Sekian dari presentasi saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada saudari Isratul Hayani mengenai jam biologis. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya di dalam PPT-nya itu mengatakan bahwa jam biologis juga dikenal sebagai ritme sirkadian, yang dimana mekanisme pengaturan waktu internal dalam tubuh yang bekerja secara otomatis. Apa yang terjadi pada hewan jika jam biologisnya terganggu atau ritme sirkadian ini terganggu, khususnya pada hewan? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Riki bahwa jam biologis ini biasa juga disebut dengan irama
irama sirkandian yang dimana ritme sirkadian ini adalah pola perilaku atau fisiologis yang didorong secara endogen dalam suatu organisme yang berulang secara berkala. Bahwa apabila adanya gangguan pada jam biologis ini pada hewan, maka akan terganggu seperti yang kita ketahui tadi, bahwa pengertiannya itu adanya perilaku fisiologis. Maka yang akan terganggu itu yaitu fisiologisnya pada hewan ini, seperti metabolismenya, tingkah lakunya. Saya kembalikan kepada Kak Riki. Apakah ada tanggapan, Kak? Baik, mungkin saya masih belum paham. Ini kaitannya tentang fisiologisnya terganggu. Tolong lebih didetailkan sedikit mengenai gangguan yang terjadi pada sistem proses fisiologisnya. Itu bagaimana contohnya ya? Satu contoh aja lah. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari sanggahan dari Kak Riki, yang dimana tadi sanggarnya bagaimana, apakah contoh dari contoh terganggunya jam biologis pada hewan ini, yang dimana saya ralat tadi, bahwa saya mengatakan tadi bahwa adanya gangguan pada metabolisme. Nah, saya ralat kembali bahwa benar memang adanya gangguan pada metabolisme ini, namun saya akan menjelaskan bahwa selain itu ada gangguan tingkah laku pada hewan ini, yang dimana tindakan atau respon yang ditunjukkan oleh hewan ini terganggu jam biologisnya. Apakah sudah dimengerti, Kak? Apakah sudah paham? Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya cukup paham. Pertanyaan selanjutnya ditujukan sama Ica Isratul Hayani tentang mekanisme dari kelelawar itu sendiri. Terima kasih. Baik, Pak, saya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Agus, yang dimana bagaimana proses dari hibernasi kelelawar. Di sini saya akan menjawab bagaimana proses hibernasi pada kelelawar. Kelelawar ini merupakan salah satu hewan yang melakukan hibernasi, yang dimana mereka biasanya tetap aktif. Kelelawar ini berhibernasi ketika cuaca dingin mengusir serangga, yang dimana biasanya ini sekitar bulan Oktober dan November, dan keluar dari hibernasinya pada bulan Maret, yang dimana pola hibernasi kelelawar ini berbeda-beda di setiap wilayah. Berdasarkan hibernasinya, metabolisme pada kelelawar ini melambat untuk menghemat energi. Setiap hari tubuhnya ini mengalami siklus masuk dan keluar dari kondisi istirahat yang dikenal sebagai mati suri, di mana detak jantung kelelawar ini melambat dari 200 sampai 300 detak per menit menjadi sedikit, yaitu 10 detak per menit. Hal ini menjaga tingkat energi kelelawar, yang dimana pada saat 2% dari fungsi kehidupan normalnya memungkinkan bertahan hidup hingga 6 bulan dengan jumlah simpanan lemak tubuh yang sangat sedikit. Baik, itu jawaban dari saya. Apakah ada tanggapan dari saudara Kak Agus? Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya diterima. Baik, mungkin saya mau bertanya, bisa sama Isratul? Halo? Boleh, Pak. Oh, iya. Ya, saya cuma bertanya tentang sifat atau efek dari migrasi. Ya, jadi kita ketahui bahwa hewan-hewan ini ketika terjadi lingkungan yang tidak menguntungkan pada hewan tersebut, mereka melakukan proses migrasi. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan beberapa tujuan daripada migrasi. Ya, yang menjadi pertanyaan saya bahwa apakah hewan-hewan ini punya insting untuk menuju ke lokasi tertentu
ya di mana pada lokasi di mana hewan itu berada, ya dia merasa tidak nyaman. Ya, tapi apakah memang punya insting khusus secara fisiologi untuk keluar dari zona itu, ya, menuju ke zona aman. Ya, atau mungkin ada informasi dari teman-teman hewan tersebut bahwa di sana ada lokasi atau ada tempat yang aman. Ya, jadi saya mau tahu itu kenapa dia bisa tahu bahwa di sana itu atau di daerah tertentu itu suhunya bisa nyaman buat hewan tersebut. Ya, terima kasih. Itu pertanyaan dari kami. Baik, Pak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak, yang dimana pertanyaannya, apakah hewan itu punya insting untuk pergi ke tempat yang lebih baik daripada tempat yang sebelumnya, begitu Pak? Bahwa contohnya kita mengarah pada ikan yang dimana ikan ini ada yang merespon pergerakan bulan dan bintang, yang dimana kemungkinan ikan tersebut akan memperoleh petunjuk waktu dari faktor-faktor seperti perubahan suhu, tekanan barometrik, dan fenomena lainnya. Fenomena ini biasanya disebut dengan fenomena biomagnetik, yang dimana hewan ini mampu mendeteksi bidan magnet yang dimana akan menentukan arah migrasi, mencari makan atau menghindari musuh. Sekian jawaban dari saya, Pak. Apakah ada tanggapan dari Bapak? Iya, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Terima kasih. Ya, jawabannya kami terima. Baik, terima kasih, Pak. Iya.